Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diperkenankan untuk beraktivitas menjalani sebagian dari tuntunan kehidupan kita hanya untuk menunaikan dua hal sesuai pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, terdapat di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diberikan kesempatan hari ini barangkali untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya boleh jadi ada hal-hal yang harus disempurnakan. Karena itulah pesan-pesan para ulama menyampaikan jika kita diberikan kesempatan kehidupan yang baru kemudian kita jalani, maka kita harus sudah punya rencana amalan-amalan yang menjadikan amalan ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu alhamdulillah kesempatan hari ini masih di waktu subuh. Kami ingin mengingatkan bahwa mari kita maksimalkan rencana ibadah di hari ini sehingga bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Anda yang kemarin belum sempat ibadahnya di masjid 5 waktu, maka hari ini rencanakan. Zuhur Anda akan ibadah di mana? Asar Anda akan sholat di mana? Maghrib Anda akan berjamaah di mana? Termasuk kalau kemarin belum sempat sholat sunnahnya dimaksimalkan, hari ini rencanakan. Rawatibnya alhamdulillah 2 rakaat sebelum subuh saya dapat, maka 4 sebelum zuhur harus saya dapat, 2 setelah zuhur harus saya dapat, 2 setelah maghrib mesti saya dapat, 2 setelah isya mesti saya dapat. Antum yang tadi malam belum tahajud, rencanakan malam sekarang tidak boleh tertinggal lagi. Kalau Allah sudah berikan malam selanjutnya belum juga antum dapatkan, antum butuh berapa malam lagi? Karena besok malam belum tentu hidup, gitu kan? Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang ada kesempatannya, maka maksimalkan karena belum tentu kita bertemu dengan hari-hari yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, tugas kita diberikan kesempatan kali ini untuk menjalani kehidupan adalah untuk memerankan fungsi sebagai khalifah. Seperti Allah firmankan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah firmankan kepada malaikat bahwa Allah akan jadikan satu makhluk yang diberikan tugas sebagai khalifah, pemakmur bumi. Pemakmur, khalifah itu makna paling spesifiknya pemakmur bumi. Dan makmur itu bukan rame. Ingat betul ini ya. Makmur itu bukan rame. Hati-hati, dari kata al-umru asalnya. Sesuatu yang mengandung manfaat. Usia kita, kenapa disebut dengan umur? Berapa umur Anda? Berapa umur anak Anda? Itu memberikan isyarat bahwa sepanjang diberikan usia, ayo hadirkan segala hal yang bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda masih punya usia, kita masih punya usia, mata kita mau melihat, lihat yang bermanfaat. Yang gak bermanfaat tinggalkan. Kita masih punya pendengaran, alhamdulillah, tapi dengarkan yang bermanfaat. Gak ada yang bermanfaat, tinggalkan. Lisan kita masih bisa bicara, alhamdulillah, bicara yang bermanfaat. Gak bisa diam. Cuman itu pilihannya, sampai ujung kaki. Makanya di Quran, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, itu selalu menghadirkan ayat-ayat yang penuh dengan manfaat. Mata, Quran surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Gak boleh lihat kecuali yang bermanfaat. Telinga dilarang kita mendengarkan gibah, lisan dilarang berbicara yang dusta, dilarang mencela. Masya Allah kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma 2, cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa dia diam. Sampai ke ujung kakinya, Quran surah ke-25 ayat 63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, langkahnya pun tawadhu, enggak sombong dia dengan langkahnya. Teman-teman sekalian semuanya ada gitu kan. Maka dari itu, ayo
hari ini kita harus lebih bermanfaat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jika Anda ditugaskan oleh Allah menjadi seorang anak, jadilah anak yang bermanfaat. Jadi suami yang bermanfaat. Jadi istri yang bermanfaat. Ya, jadi ayah yang bermanfaat dalam kebaikan. Demikian jadi tetangga yang bermanfaat. Jangan sampai kehadiran Anda tidak menyenangkan bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita di muka bumi, sependuduk bumi tidak menyenangkan. Ya. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di hari ini sehingga aktivitas kita insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ya, kalau Anda tidak mampu berlomba-lomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan di hari ini, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pasca subuh ini. Seperti ta'lim kita telah kita jalin dalam 3 pekan ke belakang atau 3 sesi ke belakang dalam sesi kajian fikih ikhtilaf. Saya ingin ingatkan bahwa fikih ikhtilaf ini adalah cabang dari ilmu fikih yang dihadirkan oleh ulama untuk menampilkan tuntunan-tuntunan syariat dengan segala keluasannya. Saya ulang, untuk menampilkan tuntunan-tuntunan syariat dengan segala keluasannya. Jadi apa yang ada dalam Islam, apa yang ada di luar Islam. Dengan belajar fikih ikhtilaf ini, Anda bisa memahami ini loh tuntunan Islam. Kalau di luar ini berarti bukan dari tuntunan Islam. Sehingga mudah Anda ambil yang dari tuntunan Islam dan Anda tinggalkan yang bukan dari tuntunan Islam. Jika ada teman-teman kita yang belum sesuai dengan tuntunan Islam, kita dakwahi dengan cara yang lembut supaya kembali pada tuntunan yang benar. Ini tujuan yang pertama yang paling penting. Yang kedua, fikih ikhtilaf juga akan menampilkan segala jenis keragaman-keragaman praktek ibadah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik itu yang hanya satu dalil ataupun satu cara, ataupun yang beragam dalil dengan beragam cara, dengan berbagai penjelasan-penjelasan ilmiahnya, dalil-dalilnya, juga kemudian pilihan-pilihan yang bisa kita ambil sebagai kemudahan dalam menunaikan ibadah. Untuk itulah nanti hasilnya orang yang belajar fikih ikhtilaf, maka dia akan mudah memahami satu landasan ibadahnya ketika dia akan memilih satu hal dalam praktek ibadahnya. Kenapa saya kalau takbir harus sejajar dengan bahu? Kenapa teman saya sejajar dengan telinganya? Apa argumentasinya? Kenapa saya kalau sujud menggunakan lutut duluan? Kenapa teman saya menggunakan telapak tangan duluan? Karena paham dengan argumentasinya, maka tenang dia dalam menunaikan ibadahnya. Yang kedua, kalaupun dipersoalkan oleh orang lain, dia bisa berargumentasi dengan dalil yang jelas sebagai bagian dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah semua ini yang disebut dengan manhaj, jalan beribadah sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menjelaskan semua ini ada beberapa turunan-turunan pelajaran. Sebagian sudah kita bahas muqaddimahnya. Kemudian kita bahas perjalanan fikih Islam sampai melahirkan manhaj dan madhab. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas tentang kaidah memahami Al-Quran. Karena tidak setiap orang yang hafal Quran bahkan itu bisa paham tentang isi Quran. Jadi antum hati-hati ya. Kalaupun teman-teman kita ada yang hafal Quran, jangan dulu tanya hukum. Kalau belum belajar tentang kaidah memahami Al-Quran. Ya kalau mencari penghafal Quran di Timur Tengah kami banyak sekali. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi apa antum duga orang yang hafal Quran bisa semudah menyampaikan hukum ini begini, hukum itu begitu? Tidak. Mereka akan diam kalau belum memahami kaidahnya. Penghafal Quran banyak di Timur Tengah itu. Ya, Masya Allah. Dari anak usia 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Tapi semua akan diam. Bahkan hafalan Quran mereka bukan cuma 1 riwayat. Ada yang 2 riwayat, 3 riwayat, 4 riwayat, 7 riwayat bahkan. Ada yang 10 riwayat. Tapi yang belum memahami maknanya, ilmunya, mereka akan diam karena khawatir keliru menyampaikan isi Al-Quran. Ya, tidak cukup dengan antum hafal beberapa ayat, lihat terjemah, kemudian disimpulkan maknanya seperti ini. Tidak. Ada turunan-turunan yang harus dipahami dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Saya sampaikan ini sebagai penegas lagi, hati-hati. Karena sekarang fitnah untuk memahami Al-Quran semakin banyak. Ada orang entah dari mana datangnya gitu kan, menggunakan gelar-gelar keagamaan, mengutip sebagian ayat-ayat Quran untuk menguatkan argumentasi yang didasari nafsunya saja. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kemudian dia potong ayat Quran untuk menegaskan keinginannya saja. Itu sangat berbahaya. Ya, hati-hati ya, dengan orang-orang seperti ini. Antum harus cari ulama-ulama thiqah yang benar-benar memahami Al-Quran dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertemuan keempat ini, kaidah memahami hadis. Ya, kaidah memahami hadis. Karena nanti memahami hadis, Masya Allah, itu pun memerlukan disiplin-disiplin ilmu yang tidak mudah menyimpulkan hadis begini bisa seperti itu maknanya. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menerangkan apa yang akan kita bahas.
dan antum mudah untuk memahami serta bisa kita amalkan dalam praktek kehidupan kita. Hari ini bagian yang kita pelajari adalah kaidah memahami hadis. Awas hati-hati ya, nanti ilmu hadis agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan ilmu memahami Al-Quran. Karena turunan-turunannya sedikit agak lebih kompleks, walaupun ada kesamaan-kesamaan di dalamnya. Makanya Imam Malik pernah menyampaikan, orang yang hafal 100.000 hadis pun, orang yang hafal 100.000 hadis pun, tapi tidak memahami kaidahnya untuk memahami hadisnya, maka jangan pernah bicara tentang hukum. Dikhawatirkan dia keliru untuk memahaminya. Nah, kita akan turunkan nanti kaidah-kaidah pokoknya. Nanti kalau ada sesi selanjutnya yang lebih mudah, juga kita akan turunkan cara memahami hadis, kualitas-kualitasnya secara singkat. Nanti ada turunan-turunan ilmu, mendengar hadis begini kita bisa tahu nih, ya, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu, ini hadisnya sahih, hanya untuk mendengar saja. Nanti ada rumus-rumus umum, walaupun tidak bisa dipraktikkan pada seluruh hadis yang bisa kita dengar. Paham sampai sini? Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon nanti kita bisa fokus sejenak untuk pada bahasan yang akan kita sampaikan. Nanti kalau Anda tertinggal dalam tulisan-tulisan, barangkali karena keterbatasan waktu, kami insya Allah sudah coba siapkan buku yang nanti merangkum kaidah ilmu hadis secara umumnya. Jadi kalau Anda belajar ilmu hadis, bukunya cukup banyak gitu kan, berjilid-jilid. Saya coba berikan nanti dalam bentuk yang ringkas, yang bisa dibaca dengan bahasa kita. Ini setidaknya untuk dahkan dan memberikan pengantar untuk memahami hadis. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibagikan di akhir, dan itu tidak ada biaya kita berikan supaya antum bisa mempelajari dengan baik. Nanti ada ininya plus catatannya. Jadi yang belum sempat bawa catatan, saya pun bawakan buku catatan juga ya. Kalau belum ada pulpen, kasih tahu, pertemuan berikutnya saya bawain pulpennya juga gitu ya. Baik. Yang penting antum mau belajar lah, saya nggak ada masalah. Datang sendiri, nerangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya bagiin bukunya juga, saya kasih catatannya gitu kan. Habis talim antum makan juga, Masya Allah. Belum dengan semua itu antum belum serius, dengan cara apa lagi sampaikan ya. Ayo kita mulai. Bismillah. Teman-teman sekalian, hadis kita tuliskan dengan tulisan seperti ini. Adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapannya, sifat, atau bahkan sikap dan kesehariannya. Singkatnya, segala yang bersumber dari Nabi SAW itu diistilahkan secara singkat dengan nama hadis. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sumbernya langsung dari pribadi Nabi SAW. Nah, sekarang yang penting kita ketahui, dalam hal kita melihat segala yang bersumber dari Nabi SAW itu, maka para ulama membagi ini semua ke dalam dua bagian penting. Kita lihat dulu. Pertama, para ulama melihat runtutan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sehingga diketahui bersumber dari Nabi SAW. Kalau tadi lihat segala yang bersumber dari Nabi, Anda tanyakan, dari mana tahunya ini dari Nabi? Ya, kalau ada teman kita sekarang mengatakan ini hadis loh, tahu dari mana? Sedangkan Anda belum pernah ketemu Nabi, mimpi aja belum bisa melihat Nabi gitu kan? Bagaimana bisa mengatakan ini dari Nabi? Maka dibuatlah kualifikasi untuk melacak bahwa semua ini bersumber dari Nabi. Nah, kemudian ketika transmisinya dilacak sehingga sampai kepada Nabi SAW sebagai sumber pertamanya, maka urutan periwayatan ini disebut dengan sanad namanya. Sanad. Sanad. Silsilah periwayat hadis dari mulai orang yang menyampaikan sampai diterima sampai kepada Nabi SAW. Taib. Ada Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis. Beliau kan nggak pernah ketemu Nabi itu. Ya, apalagi kita yang hidupnya jauh dari Al-Bukhari gitu kan. Taib, hadis riwayat Al-Bukhari siapa diterima? Dari si fulan dari menerima dari si fulan, dari si fulan sampai ke Nabi SAW. Maka runtutan itu yang menyambungkan sumber hadis sampai ke Nabi disebut dengan sanad. Paham sampai sini?
Baik. Kalau belum paham nanti saya akan berhenti ya, karena saya coba akan sepelan mungkin sampai kita memahami dengan baik. Saya tidak menginginkan kita menghafal. Bahasan ini mesti paham ya. Kedua, selain ada runtutan orangnya atau periwayatnya atau disingkat dengan rawi yang meriwayatkannya, juga harus ada isinya. Nggak mungkin Anda katakan, oh hadis riwayat dari Al-Bukhari, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai ke Nabi SAW. Apa isinya? Nggak tahu saya. Mustahil gitu kan? Harus ada isinya. Harus ada isinya. Bisa dari Imam Al-Bukhari, diteruskan hadis nomor pertama, diterima dari langsung sampai di fulan, si fulan, si fulan, sampai ke sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima Nabi SAW langsung. Apa isinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, isi hadis yang disampaikan ini itu disebut dengan matan namanya. Matan, isi hadis. Redaksinya, kontennya. Pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada seseorang misalnya menyebutkan hadis, maka tidak bisa dia menyampaikan sesuatu disebut dengan hadis kecuali mesti ada dua hal ini. Di dalam ilmu hadis disebut dengan dua sayap hadis. Kalau satu sayapnya bermasalah, maka sulit untuk diterima sebagai hadis yang baik, yang utuh. Seperti burung punya dua sayap, satu bermasalah nggak bisa terbang dia. Ya. Paham sampai sini? Baik. Jadi sesuatu disebut hadis. Kalau Anda belajar hadis misalnya, minimal mesti ada sumber orang yang menyampaikan diterima dari Nabi. Yang kedua, mesti ada isi yang diterangkan sebagai bagian dari apa yang disebut dengan hadis itu. Paham sampai sini? Baik. Silakan bergabung, bisa duduk sebaik yang bisa didapatkan. Baik. Dan teman-teman kalau ada yang masih luang bisa share saya supaya lebih mudah ya. Baik, jazakallahu khair. Gak ada masalah. Baik, silakan. Yang penting nanti bisa masuk ya. Kalau sudah penuh, saya keluar juga gak ada masalah. Nanti ngantum di dalam lah. Ya. Nah, ini baru hadis. Tadi saya sampaikan sanadnya begini. Kemudian ada matannya. Ini semua baru disebut dengan hadis. Dan dikumpulkan. Ada yang wujudnya sumber-sumber utama, ada Al-Bukhari, ada Muslim, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i dan sebagainya. Ada yang ringkas-ringkas, Riyadhus Shalihin, ada Al-Arba'in. Ini baru kumpulan tentang hadis-hadis. Tapi persoalannya, bagaimana cara memahami hadis ini? Bagaimana cara menentukan kalau hadis yang diterima dari Nabi ini benar bersumber dari Nabi? Atau jangan-jangan ada orang yang sengaja menuliskan sesuatu padahal nggak pernah tersambung dari Nabi SAW. Atau ada orang meriwayatkan dari Nabi tapi pribadinya bermasalah. Apakah berpengaruh pada keadaan hadisnya? Lalu bagaimana kalau ini sudah dipahami benar dari Nabi? Bagaimana cara memahami isinya? Tidak cukup bagi kita mendengar satu hadis kemudian kita menyimpulkan maknanya seperti ini, tidak. Ternyata ada bagian kedua yang dirumuskan oleh ulama. Dengan rumusan itu menjadi sebuah disiplin ilmu untuk memahami bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipastikan kualitasnya dan dipahami isinya. Ilmu ini yang disebut dengan secara singkat dengan ilmu hadis atau mustalah hadis. Disebut dengan ilmu hadis atau kadang diistilahkan dengan mustalah hadis. Saya agak seringkas mungkin kita istilahkan. Jadi secara singkat, orang yang ingin mengetahui tentang isi hadis, memahami maknanya, maka mustahil dia bisa pahami isi hadis kecuali dia belajar dulu disiplin ilmunya atau mustalah hadis. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maksud saya ingin terangkan begini. Jadi kalau kita nanti belum paham tentang ilmu hadis atau mustalah hadis, jangan sekali-kali berkomentar tentang hadis. Karena resikonya bisa besar. Bahkan nanti Anda bisa termasuk dalam kategori yang disebutkan Nabi. Awas, hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya untuk menempati neraka. Kalau bahasa bebasnya seakan-akan dia pesan kapling, sudah pesan kapling di neraka. Pesan satu ya, gitu kan? Itu harus hati-hati, itu bahaya.
Nah, para ulama hadis menyampaikan kalimat kadzaba alayya muta'ammida itu ada dua. Yang pertama sengaja membuat berita palsu, mencatut nama Nabi di situ, disebarkan ini hadis padahal bukan gitu kan. Itu bahaya. Atau yang kedua, dia menyampaikan hadis benar hadisnya, tapi karena paham dia menyampaikan isinya sehingga keliru isinya. Itu pun disebut berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang dulu sangat berhati-hati. Walaupun hafal 1000 hadis, 2000 hadis, 10.000 hadis, 100.000 hadis, bukan cuma matannya, dengan sanadnya sekalian. Dengan sanadnya sekalian. Itu tidak akan pernah berkomentar tentang hadis karena saking takutnya masuk dalam kategori hadis tadi. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita akan berikan gambaran ilmu tentang ini secara singkat saja. Lalu nanti kita berikan bagaimana para ulama berusaha untuk memahaminya sehingga muncul tampilan-tampilan hadis seperti sekarang. Dan di akhir nanti kita sambungkan bagaimana kasusnya kalau dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi yang kadang beragam sehingga dipahami persepsi berbeda dalam praktek amalannya. Nanti kita turunkan. Kenapa kok ada orang misalnya saat makan ada yang baca bismillah saja, ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, ada yang baca Allahumma barik lana. Doa ini benar atau tidak? Saat Anda akan menyimpulkan doa ini atau benar atau tidak kan mesti dilacak dari mana sumbernya, dalilnya. Ditemukan di hadis. Tidak ada hadis kemudian dikatakan ini benar, harus dilihat dulu. Bagaimana kualitas hadisnya? Apakah sanadnya benar? Apakah isinya seperti yang kita bayangkan? Atau ada gambaran-gambaran lain yang harus diketahui? Saya agak sedikit cepat. Sebentar, paham sampai sini? Baik. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Masih konsisten, tenang aja ya. Baik. Bismillah. Baik. Sekarang saya coba turunkan dulu sebentar. Perhatikan, fokus pelan-pelan. Kita ambil pengetahuan dari dasarnya dulu. Kita mulai dari hadisnya dulu. Hadis. Kalau hadisnya sudah paham, baru kita turunkan ke sanadnya. Baru kemudian ke ilmu matannya. Baik, yuk kita lihat sebentar. Segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan segalanya yang diketahui dengan silsilah riwayatnya serta adanya isi yang disampaikan. Nah, para ulama kemudian berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini, dicari, ditemukan, sampai muncul kemudian ada kitab-kitab hadis yang populer kita dapati sampai dengan saat ini. Nah, saya mau berikan ilmu dulu, ini penting untuk diketahui. Jenis-jenis kitab-kitab hadis atau kumpulan-kumpulan hadis yang sekarang menjadi kitab itu setidaknya dibagi sampai 4 sampai 5 bagian. Saya ulang ya, dibagi 4 sampai 5 bagian. Saya istilahkan dulu. 1, ada yang disebut Al-Jami'. Kedua, ada yang disebut dengan As-Sunan. Ada yang disebut dengan Musnad, Al-Musnad. Yang keempat, ada yang disebut dengan Mu'jam, Al-Mu'jam. Dan sebagai tambahan, ada yang disebut dengan Al-Mukhtarat. Fokus ya, kita belum belajar ilmunya nih, kita baru belajar kualifikasi hadisnya. Ya, klasifikasi kitab-kitab hadis yang ada sampai sekarang. Awas hati-hati, ini nanti penting supaya saat Anda akan beli kitab hadis, Anda mengerti apa yang harus dibeli. Kebutuhan Anda yang mana? Jangan-jangan Anda butuhnya sunan, tapi kok belinya jami, nggak akan nyambung tuh. Ya, jelas ya? Yuk lihat sekarang pelan-pelan. Pertama, ada yang disebut dengan Al-Jami', yaitu kitab hadis yang menghimpun aneka persoalan secara global, secara luas. Di bahannya komprehensif tapi masih cukup luas. Tidak spesifik di bidang tertentu. Ya, misal dia tidak membahas fikih aja. Atau misalnya membahas urusan muamalah saja, kan? Nah, tapi masih dibahas secara umum. Jadi persoalan iman ada di situ, persoalan ibadah ada di situ, persoalan muamalah ada di situ. Diambil hadis-hadisnya secara umum di situ. Ini yang disebut dengan Al-Jami'. Kitab hadis yang paling populer masuk kualifikasi ini atau klasifikasi ini ada 2 yang paling sahih sampai dengan masa kini. Yang pertama yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Kedua yang dikumpulkan oleh Imam Muslim.
Yang Anda sering istilahkan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dua kitab ini masuk dalam kategori Al-Jami'. Ya. Bahkan kalau Anda buka misalnya bukunya Imam Al-Bukhari yang sering disingkat dengan Sahih Al-Bukhari itu judulnya bukan Sahih Al-Bukhari. Bukan. Judulnya cukup panjang, dimulai dengan kata Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Ayo ulang. Maka lebih mudah disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi penamaan itu penting untuk menghadirkan pengetahuan yang isinya, sehingga ketika kita merasa butuh baru kita dapatkan dan kita baca. Al-Jami, kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini termasuk kategori Al-Jami, isinya masih luas, mencakup berbagai persoalan kehidupan. As-Sahih, saya pastikan semua isinya sahih, tidak ada yang bermasalah. Al-Musnad, isinya tersambung sampai ke Nabi, saya telah telusuri, saya cari orangnya satu persatu, saya tanyakan dari mana dia menerima sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, isinya tidak berbelit-belit, langsung pada intinya, langsung pada esensinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya hanya ada contoh-contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bagaimana beliau taharahnya, bagaimana cara meningkatkan imannya, bagaimana di rumah tangganya, bagaimana beliau memberi bimbingan tentang bisnis yang baik, ada semua di situ secara umum. Tayyib, wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Ini kefakihan Imam Al-Bukhari. Dia tidak semua yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri praktikkan. Ada yang beliau sampaikan tapi nggak beliau kerjakan karena kondisi-kondisi berbeda. Ya, nanti kita contohkan. Ya, seperti tahiyatul masjid gitu kan. Nabi menyampaikan pada umatnya, ayo, kalau Anda mau masuk masjid, jangan langsung duduk tapi salat dulu 2 rakaat. Kalau berniat untuk itikaf. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tapi Nabi sendiri enggak praktekkan itu. Bukan karena enggak bisa, tapi memang rumahnya sudah di masjid gitu kan. Karena rumahnya sudah di masjid, maka beliau tidak tahiyatul masjid lagi. Ya, karena keadaan di rumah, tinggal nunggu adzan, salat sunnah di rumahnya, kemudian setelah iqamat keluar untuk pimpin salat, setelah selesai salat masuk lagi ke kamarnya, kemudian tunaikan salat sunnahnya di rumahnya. Tayyib, maka ini yang disebut dengan segala hal yang bersumber dari Nabi yang kemudian beliau praktikkan langsung, itu yang disebut dengan sunnah. Jamaknya sunan, wa sunanihi wa ayyamihi, dan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti di situ ada 150 candanya Nabi. Kita bisa melihat, kalau mau canda pun jangan berlebihan gitu kan. Tidak baik menghadirkan tertawa yang sampai mematikan hati. Ada di situ olahraganya Nabi. Bagaimana Nabi balap lari dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah, kadang-kadang saya yang menang, tapi setelah saya sedikit gemuk, banyak berlemak, Nabi yang menang. Ya, bagaimana keduanya nonton olahraga bareng-bareng, bagaimana keduanya bercanda saat pulang Aisyah sedang sibuk dengan tepungnya, diambil oleh Nabi, dicolekkan ke keningnya, kemudian tertawa bersama di situ. Itu indah sekali deh. Banyak hal yang bisa Anda hadirkan. Nah, kalau Anda ingin belajar keseharian Nabi secara umumnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka Anda bisa koleksi hadis ini. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Sunan adalah kitab hadis, kitab kumpulan hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi babnya fikih. Misal, dimulai dengan babut taharah. Bagaimana bertaharah yang baik, cari air yang benar, bagaimana cara berwudu yang baik. Kemudian nyambung ke salat, bagaimana praktek salat sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Terus lanjut lagi nanti ke muamalah dan seterusnya. Jadi babnya dimulai dari urutan fikih. Nah, kalau Anda ingin mencari kitab-kitab yang dengan itu Anda ingin belajar cara ibadah yang lebih spesifik, fikih yang benar sesuai dengan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang Anda cari yang ini, sunan. Kalau ini masih umum. Awas, ingin betulkan sedikit persepsi masyarakat awam. Mereka mengatakan, ada sebagian mengatakan kalau enggak ada di Al-Bukhari itu tidak sahih. Nah, ini belum belajar hadis ini. Belum belajar ilmu hadis. Hati-hati, enggak semuanya ada hadis itu ada di Al-Bukhari, tidak. Tidak semua hadis ada di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan punya keterbatasan. Ya, begitu beliau meninggal dunia, ada hadis-hadis yang belum dikumpulkan. Imam Muslim mengumpulkan. Imam Muslim meninggal dunia, ada hadis yang belum dikumpulkan. Zaman dulu kan tidak semua bisa disinggahi karena belum ada fasilitas yang memungkinkan. Sepeda belum ada, motor belum ada, kemana-mana jalan kaki. Ada keterbatasan di situ. Ya, Imam Muslim meninggal, Imam Al-Hakim Naisaburi meneruskan. Kemudian setelahnya disusun lagi oleh para ulama setelahnya, diklasifikasikan. Maka kitab-kitab hadis yang terkait dengan proses ibadah secara fikih
disebut dengan sunan. Ya. Contohnya Anda dengar Sunan Abu Daud misalnya. Kan? Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah. Sunan Al-Baihaqi, kan? Awas, hati-hati ya. Karena Al-Bukhari itu masih umum. Umum itu artinya nggak spesifik. Jadi ada hadis-hadis tertentu yang memang nggak dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Hanya mengambil bagian dari perwakilannya saja. Ya, misal, hadis tentang sholat. Nggak semua hadis praktek sholat ada di Al-Bukhari. Tidak. Tapi secara umum ada gambarannya. Dari mulai takbir sampai dengan salamnya. Tapi spesifiknya Anda hanya bisa temukan di kitab sunan. Misal, Anda mau sujud itu kan? Kan bisa dengan dua cara ya. Bisa menggunakan lutut, bisa menggunakan telapak tangan. Itu Anda kalau cari dua cara ini di hadis Al-Bukhari atau hadis Muslim, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu, Pak. Betul. Ya. Sehari lagi kita buat mikir ngapain nyari di situ, nggak akan ketemu. Adanya cuma di hadis Sunan ini. Ya. Di Abu Daud misalnya, nomor hadis 838 pakai lutut dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. Adanya di sini. Jadi kalau antum misalnya ingin mencari hadis-hadis koleksi fikih, sifat sholatnya Nabi, sifat taharahnya Nabi, bagaimana sifat bermuamalah yang baik, maka antum cari kitab ini, Sunan. Saya rekomendasikan kalau untuk belajar yang dasar-dasar, itu cari Sunan Abu Daud nih. Baik. Kalau mau agak sedikit lebih luas, cari Sunan At-Tirmidzi. Ya. Sebentar, paham sampai sini? Baik, jelas? Alhamdulillah. Teruskan. Anda sering bertanya, ini Sayyidah Aisyah hidup bersama Nabi. Berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah? Tayyib. Kemudian Abu Bakar menemani Nabi. Berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Ya, ada anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Ya, masih hidup bersama Nabi. Katanya sering mengikuti Nabi. Dia punya hadis berapa? Saya ingin lihat, gitu kan? Nah, kalau Anda ingin melihat orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis dari isi hadis yang pernah mereka kumpulkan dan dijadikan satu, kemudian sesuai dengan bab orangnya saja. Misal, Ibnu Abbas riwayatkan sekian hadis, ini hadisnya. Kemudian Abu Bakar sekian hadis, ini hadisnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha hadis, ini hadisnya. Jadi hadis orang itu saja, maka kitabnya disebut dengan musnad. Jelas? Baik. Yang paling populer musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nanti kalau ada hadis riwayat Ahmad misalnya, bin Hanbal rahimahullah, itu jangan diartikan sunan, jangan disebut sunan. Riwayat Sunan Ahmad, itu belum belajar hadis. Imam Ahmad disebut sunan, disebutnya musnad. Musnad Ahmad. Ya. Dan cara menuliskannya juga lain. Cara menuliskannya lain. Kalau ini misalnya Sunan Abu Daud, nomor hadis misalkan tuliskan misal 838. Kalau musnad tidak. Ya, dia cara menuliskannya kan seperti ini misal. 1 garis miring 259. Kalau Anda melihat seperti ini, biasanya dibaca apa ini? Biasanya jilid pertama ini halaman 259. Nah, dalam kitab musnad bukan begitu cara bacanya. Membacanya ini musnad pertama. Siapa musnad pertama itu? Dibuka di kitabnya. Oh, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya 2000 hadis. Nomor hadis 259. Jelas ya? Nah, apa pentingnya kitab musnad ini? Ini saya berikan sedikit rahasianya. Teman-teman yang belajar kitab musnad, ini diantara faidahnya untuk mengeluarkan karakteristik orangnya supaya mudah diteladani. Misal, ibu sebagai seorang perempuan. Contoh teladan terbaiknya kan istri-istri Nabi. Kenapa Anda tidak keluarkan hadis-hadis langsung dari istri-istri Nabi SAW? Bagaimana Aisyah berinteraksi dengan Nabi? Bagaimana misalnya Saudah binti Zam'ah berinteraksi dengan Nabi? Bagaimana kemudian sahabat-sahabiah yang lainnya istri-istri Nabi berinteraksi dengan Nabi SAW? Keluarkan hadisnya, Anda pelajari, dan Anda insya Allah jadi perempuan terbaik di zamannya. Tinggal keluarkan aja. Ya. Sudah berapa tahun Anda jadi istri? Jadi ibu. Kenapa nggak dikeluarkan tuntunan hadis-hadis bimbingan menjadi istri baik? Bimbingan jadi ibu yang baik. Dan nggak ada contoh terbaik kecuali istri Nabi SAW. Keluarkan hadisnya dari kitab musnad, pelajari itu semua, praktekkan dalam kehidupan. Antum juga sama. Ya, kita ingin didik anak kita lebih baik misalnya kan? Bukankah ada di zaman Nabi anak-anak yang belajar pada Nabi? Abdullah bin Abbas punya 2000 hadis. Abdullah bin Umar 2800 hadis.
Ya, ada Abdullah bin Amr bin As yang usia 9 tahun sudah jadi ahli fikih. Bukan cuma ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih. Sampai minta pada bapaknya, nikahkan saya katanya, karena saya sudah paham istilah fikih semua. Usia 9 tahun. Anda bisa bayangkan. Nah, kita punya cita-cita bagaimana anak kita tuh 9 tahun bisa jadi hafal Quran, paham hadis, dan tahu fikih. Kenapa nggak Anda keluarkan hadis-hadis dia? Bagaimana cara beliau belajar, apa yang dipelajari, apa yang disampaikan. Ini poinnya. Ya, antum juga begitu. Ya, misal, kan sahabat Nabi tidak semuanya ustad. Malah sedikit yang ustad. Ali bin Abi Thalib itu kan, ada Mu'adz bin Jabal, baik, ada Abdullah bin Mas'ud. Umumnya apa? Umumnya Masya Allah ada yang pengusaha, banyak sekali. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan mereka ahli surga. Bahkan Abu Bakar itu kan diantara sahabat Nabi yang pertama masuk surga. Tanpa hisab lagi. Pengusaha, bukan ustadz, bisa masuk surga. Tanpa hisab. Masya Allah. Bagaimana bisa seperti itu? Antum keluarkan. Bagaimana Nabi SAW membimbing mereka dalam berusaha. Keluarkan hadisnya, turunannya. Orang-orangnya keluarkan. Seperti apa gambarannya, gitu kan? Nah, ini poinnya. Hebatnya nanti di antara mereka asetnya masih ada sampai dengan hari ini. Ya, seperti pernah sering saya sampaikan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. 2 putri Nabi, Anda bayangkan. Orangnya soleh luar biasa, taat, sangat pemalu. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril kalau turun, ikut malu kalau lihat Utsman. Masya Allah, gitu kan? Dan sibuknya luar biasa, bisnisnya sibuk luar biasa, asetnya banyak, sampai hari ini masih ada, tapi masih sempat menunaikan tahajud malamnya. Tidak ketinggalan sholat berjamaahnya. Dan bisa lancar, dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk surga tanpa hisab. Antum cek sampai dengan subuh ini. Cek, ya. Menantu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, gitu kan? Masya Allah, surganya belum jelas. Ya, jangankan masuk surga tanpa hisab, surganya belum jelas sampai dengan hari ini. Gitu kan? Seperti apa gambarannya? Kalau malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Ya. Baik. Coba cek. Asetnya nggak sebanyak Utsman, tapi sibuknya lebih daripada Utsman. Berangkat gelap, pulang gelap, tahajud enggak, ya, subuh kesiangan, gitu. Masya Allah. Masuk surga pengen tanpa hisab, plus surga Firdaus lagi, gitu kan? Agak repot di sini. Nah, ini poinnya. Dia antum bisa keluarkan bagaimana tipikal beliau ketika berusaha. Nah, ini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, teruskan. Mu'jam. Antum sering kali tanyakan, Ustaz, ini ada hadisnya enggak? Baik. Ini hadisnya di mana? Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya di mana? Bagaimana kualitasnya? Maka ulama sudah mulai fikirkan. Kalau ada orang-orang ingin mencari hadis, terlalulah dia mencarinya, dibuka satu persatu, maka kemudian dibuatlah satu rumusan yang disebut dengan kitab Mu'jam. Mu'jam. Kitab hadis yang disusun umumnya secara alfabetis. Ya, dari hijaiyah, dari hamzah sampai dengan ya. Jadi kalau antum misalnya melihat hadis innamal a'malu binniyat, ingin dicari, tinggal cari di huruf hamzah misalnya. Hamzah harakatnya kasrah. Innama diurutkan kelihatan, sampai. Zaman dulu belum ada komputer. Kalau sekarang mudah sekali, ya. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah tolong diingatkan panitia ya. Saya mau tunjukkan nanti satu hasil karya, Masya Allah ya, sarjana-sarjana muslim yang menghadirkan satu konsep digital, perpustakaan digital, yang kalau antum pengen lihat hadis tinggal klik aja. Nanti saya tunjukkan, dan kalau mau copy, saya simpan nanti filenya selama sebulan di sini. Silakan antum copy itu sebanyak-banyaknya. Dan itu gratis, silakan. Saya senang kalau Anda tebarkan lagi, sehingga jadi kemaslahatan bersama untuk dipelajari. Nanti insya Allah ada koleksi-koleksi ratusan ribu kitab, bahkan mungkin masuk pada level jutaan yang nanti saya punya koleksinya. Itu keunggulannya, bukan cuma kitab yang disalin, tapi ada yang di-copy, di-scan langsung, nasakh. Di-scan dari kitab aslinya, ada yang versi manuskripnya, ada yang versi salinannya. Jadi kalau ada teman-teman yang menulis butuh sesuatu, nanti tinggal copy dari situ, dicocokkan dengan aslinya. Dikelihatan betul itu kan, dan insya Allah jadi lebih baik. Ya. Dan masih asli insya Allah, masih pakai bahasa Arab. Kemudian dia kan tek Mu'jam yang terkenal, Mu'jam At-Tabrani. Mu'jam At-Tabrani. Nah, ini 4 tipikal utama. Jadi kalaupun teman-teman di masjid pengen mengoleksi hadis, lihat dulu, antum bisa pisahkan kebutuhan jamaahnya seperti apa yang mau dipelajari. Misal ada ta'lim nih, kajian fikih, baik itu fikih laki ataupun untuk perempuan misalnya, ya antum ambil referensinya, kitab Sunan bagikan, bahas dari situ. Oh, kita pengen belajar yang umum dulu, ambil misalnya Al-Jami', cari Sahih Al-Bukhari, cari Sahih Muslim, ya. Paham sampai sini? Baik, ini yang saya sampaikan sebagai pembuka nanti, sehingga ketika nanti kita bahas masalah hadis kita paham. Kalau saya sebutkan di sini, nggak ada di sini, belum tentu tidak sahih.
bisa ditemukan di yang lainnya. Jelas ya? Nah, tolong persepsi kita mesti dibuka sehingga sesuai dengan aspek keilmuannya. Ya, sahabat Nabi menyampaikan, sahabat menerima, disampaikan, ulama merumuskan, dituliskan. Mereka tidak ada perbedaan pendapat di sini. Nabi nggak beda, sahabat nggak beda, tabiin nggak beda, ulama nggak beda. Tiba-tiba Anda beda sendiri misalnya. Nah, mohon maaf, yang salah bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama. Kita yang barangkali mesti melihat dengan lebih luas. Paham sampai sini? Baik. Yang terakhir, sebelum sampai ke yang kelima, saya ingin terangkan sebentar. Yang 4 ini, dengan segala klasifikasi, ini yang disebut kitab hadis namanya. Saya ulang, ini yang disebut kitab hadis. Kutubul hadis. Atau diistilahkan dengan masadirul hadis. Kitab-kitab primer hadis. Ya, masadir al-hadis. Kitab hadis. Jadi kalau antum ingin belajar hadis dari sumbernya, carinya ke sini. Keempat klasifikasi tadi. Jelas ya? Awas, hati-hati nanti orang-orang ahli hadis itu ketat sekali memberikan istilah. Sampai kalau ada orang menyebutkan, misal, ini ada hadisnya, di mana? Di Al-Arba'in, itu diketawain tuh sama ahli hadis tuh. Ya karena sumber hadis itu bukan dari situ, sumber hadisnya dari sini. Ya, Anda harus menyebutkan apakah di Al-Bukhari, apakah di Muslim, apakah kemudian di An-Nasai dan sebagainya. Nanti ada yang dari 4 ini, ada yang kemudian dikumpulkan jadi 6 sumber utama, disebut dengan kutubus sittah. Ada yang 9 sumber utama disebut dengan kutubut tis'ah. Nanti lebih jauhnya, insya Allah pertemuan berikut tolong diingatkan. Saya bawakan filenya, kalau sempat saya bawakan kitabnya. Jadi saya kasih contoh sekalian. Ini yang Al-Bukhari ya, covernya begini, isinya begini, manuskripnya contohnya seperti ini. Kalau dipegang begini warnanya, ada berapa jenis edisi, sampai editorialnya, sampai syarahnya, begini jenisnya. Jadi saya tidak menginginkan Anda, riwayat Al-Bukhari, bukunya aja belum pernah lihat. Kitabnya belum pernah lihat gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak pahami jelas. Ya, paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah sekarang, kadang-kadang kan dalam pembahasan tertentu, bahkan kalau kita misalnya ingin merujuk ini sebagai referensi, bab tertentu, nggak mungkin kan semua dibawa. Apa antum kira misalnya Sahih Al-Bukhari, maaf, bisa ringan seperti ini? Tidak ya, tebalnya juga cukup tebal, lebarnya juga cukup lebar, dan barangkali belum tentu bisa praktis dibawa kemanapun. Saya ingin setelah Sahih Al-Bukhari, Masya Allah, mau dikantongin susah, aja bikin jubah yang kantongnya segini gitu kan, masukin, bawa, misalkan, kan bikin repot sendiri gitu ya. Tapi nggak mungkin, mustahil bisa dibawa kemana-mana, dan tidak semua di kitab itu ingin dipelajari seluruhnya. Barangkali para pebisnis, pengusaha ingin belajar tentang cara usaha berasal dari Nabi, gitu kan? Barangkali teman-teman yang pengajar ingin belajar sifat pengajaran Nabi SAW. Itu harus dikeluarkan, dipilih secara tematik. Nah, pilihan secara tematik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu yang disebut dengan mukhtarat. Sehingga ada istilah mukhtaratul ahadits atau hadis-hadis pilihan. Hadis pilihan. Alhamdulillah. Misal, Imam An-Nawawi merumuskan hadis misalnya kan? Hadis-hadis dikumpulkan oleh beliau, dituliskan. Lalu oleh beliau diklasifikkan. Oh ini hadis-hadis khusus untuk para pemula yang ingin belajar tentang kaidah-kaidah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya. Tapi nggak banyak-banyak dulu, karena pemula sifatnya kalau belajar banyak cepat bosan. Ya diberikan sedikit dulu, kisaran 40 hadis lah. Ya beliau tuliskan 42 hadis. Ya kisaran 40 dalam bahasa Arab disebut dengan al-arba'in. Maka muncullah istilah hadis al-arba'in, 42 hadis. Nah, itu bukan kitab hadis, tapi dikenal dengan mukhtaratul hadis, kitab hadis pilihan. Pilihan. Jadi dari sekian sumber yang ada di sini, diambil sebagian, dirumuskan jadi 42 hadis, disebut dengan al-arba'in. Jadi kalau antum belajar al-arba'in, itu antum belum belajar dari sumber utama. Antum baru belajar kitab-kitab hadis pilihan untuk bisa menguatkan dan membangun kedekatan kita dengan Allah dan Rasul dia. Paham sampai sini? Nanti kalau secara personal sudah bagus, ini secara pribadi sudah lebih baik nih, sudah mulai ada perubahan. Nggak mungkin baik sendiri. Kadang-kadang ada orang baik ketemu lingkungan yang tidak baik, jadi berubah lagi. Ketemu tetangga yang tidak baik, jadi berubah lagi. Akhirnya oleh Imam An-Nawawi dirumuskan lagi 1896 hadis. Bagaimana bisa menemukan lingkungan yang baik? Dibuat ciri-cirinya dari Nabi. Lingkungan bagus tuh gini, yang memberikan ketenangan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sesuatu yang menghadirkan ketenangan, membuat kita dekat dengan Allah, itu diistilahkan dengan nama raudhah namanya. Makanya antum kalau berada di raudhah, walaupun sempit, saling berdesakan, tapi kan enak aja kan? Enak aja zikir, berdoa, Masya Allah. Ya cepat. Sebentar. Ya gitu kan? Masya Allah, kadang-kadang nggak dijawab, dibiarin aja. Saking tenang, enaknya. Dan berbagi itu luar biasa. Begitu selesai, antum mundur, yang lain masuk lagi, dan enak suasananya. Lain. Karpet hijau dengan merah, lain suasananya. Begitu masuk ke hijau, suasana hati sudah lain. Enak, itulah raudhah. Ya, taman yang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya juga. Nah, jamaknya disebut dengan riyadun. Riyadun. Ya, jadi bagaimana jamak itu kan banyak artinya. Bagaimana rumah antum bisa seperti raudhah, yang kalau masuk ke situ suasana hati tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ruang musholla, pengen sholat, gitu kan? Lihat mushaf, pengen dibaca, dengar sesuatu, ada keindahan di situ. Bagaimana menjadikan rumah sebagai raudhah? Antum turunkan. Bagaimana menjadikan kantor sebagai raudhah? Bagaimana menjadikan komplek tinggal kita sebagai raudhah? Dijamakkan semua, berubah menjadi riyadun. Tempatnya kayak raudhah, tapi orang-orangnya menyebalkan misalnya kan? Kan gak nyaman juga. Maka harus menemukan orang-orang yang baik juga untuk menghadirkan tempat yang lebih tenang lagi. Orang-orang yang baik, yang mendekatkan kita dengan Allah, namanya salih. Jamaknya disebut dengan solihin. Solihin. Maka digabungkan menjadi riyadus solihin. Naik 1896 hadis. Ini termasuk muhtaratul ahadits. Makanya beda. Anda belajar al-lain dengan riyadus solihin itu akan lain. Akan lain. Riyadus solihin lebih, al-arba'in lebih ke personal. Riyadus solihin lebih terbuka lagi. Ya, secara hubungan sosial, komunal, bagaimana menciptakan kebaikan dalam kehidupan bersosial. Ini yang disebut dengan muhtarat al-ahadits. Anda pengen pilih, ini sunan ini kebanyakan tebal-tebal, ada berapa jilid. Saya pengen yang sedikit aja, belajar fikih yang singkat. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani mengeluarkan dari Sahih Al-Bukhari. Udah nggak usah banyak-banyak, ini hadis fikih aja. Diurutkan oleh beliau. Siapa yang ingin sampai pada harapan yang diinginkan belajar fikih, harapan yang sangat diinginkan disebut dengan maramun. Sampai kepadanya disebut dengan bulughun, maka disebut kitabnya Bulughul Maram. Nggak pakai ini hadis pilihan apa al-mukhtarat. Paham sampai sini? Nah, kita belum belajar ilmu hadis ini, kita baru hadisnya. Baru kitabnya. Jadi kalau nanti teman-teman ngoleksi di sini kan ada banyak nih, Masya Allah. Itu ada Bulughul Maram, saya lihat ya, masih rapi, belum bergeser, masih rapat dia, Masya Allah, alhamdulillah. Artinya belum ada yang ngambil sama sekali ya. Baik, itu Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Bahkan antum punya Syiar Alam Nubala itu. Masya Allah. Itu tidak mudah itu. Syiar Alam Nubala itu, jilid bahasa Arab aslinya aja, 29 jilid. Masya Allah. Terjemahannya ada 4 jilid ya. Nanti itu luar biasa tuh. Mungkin baru sebagian, belum semuanya. Itu nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Nanti saya tunjukkan dalam bentuk digital. Boleh saya hapus yang ini? Baik. Masih ada waktu kita? Sampai jam berapa? Oh ya silakan. Wah ya nggak ada masalah ya. Saya suruh berhenti, antum silakan sampai jam 9. Saya nggak ada pahala besar ya. Baik. Setiap ada peluang pahala jangan tinggalkan. Kalau antum bisa raih ya, kalau ditunda kemungkinan besar nggak akan dapat lagi. Apapun itu poinnya. Yuk kita teruskan. Sekarang kalau sudah paham klasifikasi, saya sedikit pengantar ilmunya dulu. Sanad. Di sini nanti Anda bisa menemukan istilah dengar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, asalnya dari sini. Sanad. Awas hati-hati ya, nanti jangan sembarangan menyebut hadis ini sahih, hadis ini dhaif, padahal nggak pernah belajar ilmu sanad. Baik. Hadis bisa disebut hadis jika diketahui sumber yang langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, saya turunkan dulu ya. Saya buat yang paling singkat saja misalnya. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib misal, atau nama umum saja. Ali menerima dari Uthman, misal. Uthman menerima dari Umar menerima dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah menyampaikan kalimat diterima oleh Abu Bakar.
Abu Bakar menyampaikan ke Umar, Umar menyampaikan ke Uthman, Uthman menyampaikan ke Ali, Ali menyampaikan lagi ke orang banyak misalnya, ada tersebar si fulan sampai ke kita. Maka runtutan ini sampai ke Rasul disebut dengan sanad. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya teruskan. Fokus ini ya, fokus. Misal, ada yang menerima dari Ali, misal saja. Namanya misal Urwah. Diterima dari Urwah oleh Hatim. Dari Hatim oleh Syuaib misalnya. Dari Syuaib misalnya oleh Khalid. Dari Khalid misal saja kan. Kita sekarang bisa lihat misal Al-Bukhari. Nah, sekarang perhatikan. Saya berikan teori ringkas sekali. Ini kalau dipelajari di universitas, ya baik itu di Madinah misalnya, sampai dengan ke Mesir, ini pelajaran semacam ini bisa sampai semester 3 atau semester 5. Saya berikan yang paling singkat saja. Lihat sekarang, lihat. Kalau semua urutan ini, sanad ini, tersambung terus dari awal sampai dengan ke Rasulullah SAW, baik, tidak terputus sama sekali, maka ini syarat pertama hadis itu disebut dengan sahih. Tersambung disebut dengan muttasil. Jangan dihafalkan istilahnya ya, yang penting dipahami. Tersambung semuanya. Maka ini syarat pertama, hadis itu disebut dengan sahih. Syaratnya semua mesti dilihat, kemudian diinvestigasi, bahkan orang-orangnya dilihat lagi sampai tersambung kepada Nabi SAW, terus sampai ke Nabi. Paham sampai sini? Awas, kalau kita tinggal nerima aja, ulama-ulama ini nggak mudah. Cari orang yang harus menghafal sampai ke Nabi. Saking ketatnya, ya. Satu ini. Nah sekarang perhatikan sini. Kalau saya tutup misalnya, satu nggak ada nih. Ya, misal ini Al-Bukhari menerima dari Khalid menerima dari Syuaib. Syuaib tiba-tiba langsung ke Urwah. Padahal Syuaib gak pernah ketemu Urwah. Ya, hidupnya di zaman yang berbeda, tidak pernah lihat, mimpi juga gak pernah ketemu, gitu kan? Ada yang putus di tengah-tengah. Misal, hilang satu. Nah ini kalau sudah tidak bersambung begini, ini akan merubah status hadisnya. Minimal dia akan turun kepada hadis dhaif. Jelas? Minimal akan turun kepada hadis dhaif. Nanti ada yang di tengah-tengah disebut dengan mu'dal. Ya, ada yang di awal disebut dengan munkar nanti. Ada yang tiba-tiba hilang langsung disampaikan ke Rasul disebut dengan maqtu nanti. Ya, ada yang mauquf, ada yang marfu, macam-macam. Intinya salah satu ini hilang bisa menurunkan status hadisnya dari sahih menjadi dhaif. Paham? Satu. Jadi kalau Anda dengar misalnya hadisnya dhaif, maka masalah pertama pasti ada di sana. Orangnya bermasalah. Atau yang kedua, awas hati-hati nih. Ini bersambung semua. Bersambung semuanya. Tapi misal ternyata di antara sambungan orang-orang ini, ditemukan orang bermasalah. Misal, Hatim diduga bermasalah nih. Ya. Bukan masalah hadisnya, dia ingat banyak. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan ingatannya. Dia belajar hadis, tapi perilakunya menyalahi hadis. Misal sering bicarakan keburukan orang lain. Ya, misal mohon maaf, kadang-kadang tindakannya buruk, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ya, sering menunda-nunda sholat dan sebagainya. Perilakunya agak menyimpang, berbuat fasik. Maka status hadisnya itu bukan cuma turun. Dari hadis dhaif ini bahkan punya kualifikasi khusus. Disebut dengan hadis mungkar namanya. Dihindari, nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh ngambil hadis dari orang yang perilakunya menyalahi isi hadis. Supaya tidak menjadi aib bagi hadisnya. Ya, nanti ada orang mabuk misalnya meriwayatkan hadis, diambil. Orang kemudian menuduh, pantas orang Islam perilakunya begini, hadisnya aja diriwayatkan orang mabuk. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian. Karena itu saking ketatnya dalam meriwayatkan hadis, orang-orang bermasalah seperti ini maka dimasukkan dalam kategori mungkar, hadis yang harus diingkari. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Biasanya di bulan Rajab suka dibacakan, bulan Sya'ban suka dikuatkan, kadang bikin tanduk gitu kan. Nah itu masuk dalam kategori hadis mungkar. Bukan doanya yang salah, tapi diriwayatkan oleh orang bermasalah. Hati-hati ya, oleh orang bermasalah. Itu nanti ada di salah satunya dijelaskan, ditampilkan oleh Imam Ahmad di Musnad Ahmad, Musnad pertama, nomor hadis 259.
Nanti kita akan belajar, kita akan turunkan. Ya, siapa yang bermasalahnya kita akan turunkan. Ya, ini ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan, dan seterusnya. Baik. Hadisnya belum tentu salah. Kalimatnya bagus. Sebagai doa nggak ada masalah. Tapi ketika disebutkan bagian dari Nabi SAW sebagai hadis, ini yang jadi aib. Ya, harus dikeluarkan ini karena diriwayatkan oleh si fulan yang sedang bermasalah. Contoh, antum pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitku minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebas neraka. Pernah dengar? Itu hadis yang sangat panjang sekali, bahkan disandarkan pada sahabat Salman Al-Farisi. Antum tahu apa statusnya? Setelah dilacak, bukan kalimatnya nggak indah, tapi isinya diterima dari orang yang bermasalah. Masalahnya lebih parah daripada yang ini. Kalau yang ini, misal, kalau yang ini disebut dengan mungkar, karena orang yang bermasalah dari segi perilaku. Kalau yang kedua ini, orang yang sering tertuduh, teridentifikasi, seringkali mengarang-arang sesuatu, suka berdusta. Walaupun dustanya tidak secara langsung. Misal ngarang kisah, ngarang ini, ngarang itu, tiba-tiba menyampaikan hadis yang nggak bisa dibedakan apakah ini karangan atau memang bagian ingatan dia dari hadis. Maka yang seperti ini masuk pada kategori dhaif, termasuk parah, disebut namanya matruk. Matruk, bahkan orang ahli hadis menyebutnya semi palsu. Semi palsu, matruk. Matruk itu ditinggalkan. Lihat ya, ini diingkari, ini ditinggalkan. Kalau diingkari masih bisa dibaca dulu. Ah, bukan hadis. Kalau ditinggalkan, lihat aja nggak mau. Ah, nggak usah gitu kan? Nah, itu jadi kalau Anda menemukan hadis-hadis seperti itu, riwayatnya nanti matruk, ini termasuk hadis-hadis yang tidak boleh digunakan dalam hujjah. Ya, dalam dalil. Jadi kalau nanti misalnya ada orang mengatakan, maaf ya, awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Misalnya ini hadis Nabi SAW. Ketahuilah bahwa itu hadisnya riwayatnya matruk, statusnya nggak pernah dipakai oleh para ulama. Ditinggalkan. Kalau ada hadis yang sahih, kenapa gunakan hadis yang matruk? Nah, kalau sekarang Anda pertanyaan, Ustadz kalau itu hadisnya matruk, kenapa sering diungkapkan? Misalnya oleh para da'i gitu kan? Atau oleh orang-orang yang ceramah dan sebagainya. Dan hampir tiap tahun selalu ada. Hampir tiap tahun. Entah mungkin tahun ini ada juga gitu ya. Baik. Allah Ta'ala alam. Saya kasih sebentar sedikit. Ini kan diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di Imam Ibnu Khuzaimah itu ketika meriwayatkan hadis ini memberitahu statusnya. Dibuat judul begini, bab fadailu Ramadan in ka hadithuhu sahihan. In kana. Ada kalimat in ini. Bab fadailu Ramadan, bab yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. In kana hadithuhu sahihan. Jika memang hadis ini diduga sahih. Ada kalimat ini. Kalau kalimat ini itu artinya meragukan. Di bawahnya dikasih keterangan. Nah, hanya nanti pada masanya setelah beliau itu terjadi banjir besar. Ada banjir, ya. Kemudian termasuk menghantam manuskrip-manuskrip hadis. Nah, tabnya beliau ini terkena juga. Terhapus huruf ini begini. Kena air. Terhapus begini. Apa yang terjadi? Kalimatnya berubah. Ketika dikumpulkan, ada yang teledor, tidak mengecek lagi dengan hafalan. Harusnya kalau antum belajar hadis, apa yang dituliskan harus dicek dengan hafalan. Kepada orang yang hafal. Ya, ada talaqi di situ, ada ijazah, ada sanadnya. Tayyib. Ketika dituliskan berubah kalimatnya menjadi bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Karena huruf innya hilang, maka kalimatnya berubah arti menjadi hadis ini benar-benar sahih. Kana hadithuhu sahih. Hadis ini benar-benar sahih. Akhirnya orang-orang yang ngambil dari kitab ini yang belum diverifikasi huruf innya itu, dia tampilkan terus. Ya, karena itulah para ulama kemudian membuat apa yang disebut dengan tarjih, kitab tarjih. Ya, dimunculkan, diterangkan bahwa ini hadis bermasalah. Jelas sampai sini? Baik. Kami kalau belajar ilmu hadis, belajar hadis bukan ilmu hadis di Timur Tengah, itu cuma hadis saja. Nggak bisa kita kemudian bacakan sendiri, terjemahin sendiri, kemudian terangkan. Tidak. Itu harus depan guru. Ya, supaya tidak keliru cara bacanya dan memahaminya. Kita bacain terus dari awal sampai akhir, guru kita menyimak. Setelah dipahami, kalau ada yang keliru benarkan. Itu bukan min, itu man. Ini bukan ini, itu ini. Ini bukan koma, itu titik. Terus sampai selesai. Nanti diulang lagi. Kalau sudah dipastikan benar, baru diberikan sanad. Ini sanad, kamu telah menerima dari saya, guru saya si fulan, dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Itu runtutannya. Ya, jadi nggak bisa antum baca hadis sampaikan. Belum tentu paham seperti itu maknanya. Ya, jelas ya? Baik. Nah, selanjutnya, terakhir. Misal, tiba-tiba ada orang menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, Khalid menyampaikan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi sudah kita dengar. Pertama apa?
Dari muttasil ini ada yang bermasalah, satu mungkar, kedua matruk, gitu kan? Yang terakhir, ini yang paling fatal. Ini yang paling fatal. Ada orang-orang yang menyampaikan riwayat setelah diverifikasi ternyata Nabi tidak pernah menyampaikan itu semua. Tidak pernah. Digali sampai ketemu ujungnya, ternyata nggak tersambung dengan Nabi. Misal dari Khalid cuma sampai ke Hatim. Ya, nggak sampai ke Nabi. Dari Hatim pun bukan hadis, ternyata ada kisah lain. Ya, nah maka hadis ini statusnya bukan hanya dhaif, tapi istilahnya langsung memunculkan kalimat ketiga disebut dengan maudhu' namanya. Maudhu'. Tadi mungkar, kedua matruk, ketiga maudhu'. Maudhu' itu palsu, yang sengaja dituliskan disandarkan pada Nabi, padahal bukan dari Nabi. Ya. Dan kadang-kadang ada yang tidak sengaja, karena saking bagusnya dinilai dari Nabi, kan dilihat seperti bahasa Nabi, tulis ini hadis Nabi. Dan dengar kalimat ini, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah? Masya Allah. Itu bukan hadis. Bukan hadis. Itu palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Tuh, saya sudah cek itu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Sudah lihat. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Saking palsunya, nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Itu cuma ditemukan di satu kitab. Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Ya, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Jadi beliau menulis sebuah kisah tentang bagaimana seorang raja meminta pendapat pada 4 dokter. Ya, bagaimana caranya saya bisa sehat ya tanpa adanya pantangan-pantangan. Kan? Seperti apa gambarannya? Maka yang satu mengatakan makan biji ihlilaj, sejenis biji sayuran. Yang kedua mengatakan cari biji rasyad, ya bagian dari sayuran juga. Yang ketiga mengatakan Anda mesti setiap bangun minum beberapa teguk air. Ya, kemudian yang keempat diam saja, yang dari Sudan. Baik. Ya, kemudian ketika ditanya kenapa kamu diam? Yang 3 itu semuanya bagus, tapi juga ada efek sampingnya. Kalau paduka seringkali minum tanpa disertai dengan yang lain, maka itu juga bisa bermasalah kepada lambung. Biji rasyad kalau terus dikonsumsi, kemudian juga ihlilaj itu juga bisa bermasalah ke pencernaan. Lalu menurut kamu bagaimana? Kata beliau, lihat kalimatnya. Kami meyakini di tempat kami, kalau paduka ingin selalu sehat terjaga dengan baik, maka makanlah saat paduka merasa lapar. Dan angkat tangan paduka dari makanan itu sebelum paduka merasa kenyang. Maksud jangan berlebihan dalam makanan. Taib, paduka akan terjaga dalam kebaikan sepanjang bukan dari maut, kematian. Karena itu yang nggak ada obatnya. Maka dari situ karena kalimatnya bagus, dituangkanlah dalam bentuk kata mutiara. Namanya mahfuzat kalau dalam bahasa Arab, kata-kata mutiara. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Entah ada siapa tiba-tiba memasukkan itu ke dalam hadis. Maka disebutkanlah hadis Nabi loh, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Masya Allah. Ingat tidak setiap yang baik-baik harus berasal dari Nabi, tidak, belum tentu. Kan? Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Hadis bukan? Bukan. Nanti banyak kannya. An-nadhafatu minal iman. Masya Allah, gitu kan? Hati-hati. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu juga hadis palsu. Hadis palsu. Karena itu orang-orang hadis kadang-kadang sering pelesetkan kalimatnya. Ini hadis palsu lah. An-nadhafatu minal iman. Pakai sepatu menjaga kuman katanya kan. Kadang-kadang dipelesetkan maknanya untuk menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang salah. Ya. Baik. Misal. Paham ya? Antum tahu berapa banyak hadis palsu yang ada di sekitaran kita? Pernah ada seorang diskusi. Kita pernah belajar ilmu hadis. Ada seorang pernah mau dieksekusi. Karena memalsukan hadis. Hukumannya kematian. Langsung dia. Itu di hukum Islam itu nggak boleh. Ini bisa menjadi fitnah bagi masyarakat, aib dalam beribadah, dan jadi fatal salahnya. Maka dia mau dieksekusi, begitu mau dikisah ditanya, berapa hadis yang telah kamu palsukan? Arba'ina alfan, 40.000 hadis. Ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Nah ini terutama saat fitnah kubra itu. Terjadi perselisihan yang luar biasa, sampai orang ikut kepemimpinan di situ. Sampai diantaranya ada orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan, ingin cari simpati, atau bahkan ada orang-orang ingin mengajak orang kembali ibadah, tapi caranya salah, dengan membuat berita-berita palsu, hoax, seperti ada saat ini. Ya, makanya itu yang paling tidak disukai oleh Allah. Innallaha karihalakum thalathah. Allah benci dengan 3 hal. 1, qila wa qala. Sesuatu yang disampaikan tanpa sumber yang benar. Ya. Saya pernah belajar ilmu hadis waktu di Indonesia sebelum berangkat, itu menerangkan ini tuh Masya Allah. Itu luar biasa ya para guru-guru kita itu. Orang-orang Indonesia, saking mudahnya bikin hadis palsu, itu mudah sekali. Ya. Ada orang Jawa ketemu dengan orang Sunda, ya kan? Sama-sama sepuh. Ya, taruhlah misalnya satu namanya si fulan, satu si fulan, supaya nggak menyebut nama secara langsung, gitu kan? Taib. Kalau 2 orang disatukan, orang sepuh kan namanya syaikhan.
disamarkan. Syaikhan itu kalau disiplin ilmu hadis itu adalah dua ahli hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan, Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini dua orang Jawa dengan Sunda ketemu bikin hadis hanya untuk menggambarkan betapanya membuat kalimat-kalimat dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udamuhu fa idza bukhila fadriba unuquhu thalatha marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Tuh, antum masih bengong tuh. Tahu artinya? Itu secara kaidah gramatikal bahasa Arab benar semua. Afdalud dahri benar semua, mubtadanya benar, mudhaf ilaih sampai ujungnya. Tapi artinya itu bukan bahasa Arab sebetulnya. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan faiz lele, kucipa kasih kecap cit, wa kuripa sertakan kerupuk, wa ubina dikasih abon hatta karusa udangu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kabuhulan, keselak deh, faduriba uluku maka pukullah punduknya thalatha marat 3 kali hatta utiha sampai dia muntah. Rawahu Syaikhan diriwayatkan oleh dua orang syekh yang sudah tua. Nah ini, jadi kami diberikan gambaran betapa mudah orang bikin hadis ini, tapi tidak tahu bahwa itu sangat beresiko. Sangat beresiko. Ya, nanti teman-teman akan banyak temukan diantaranya yang bahkan jadi praktek dalam kehidupan. Jadi praktek dan orang mulai ngarang-ngarang. Ya, dari salam misalnya, dari sholat tuh takbir, ngangkat sampai dengan dia salam. Ya, Nabi aja yang jelas surganya, orang paling takwa ketika salam itu cuma wajahnya bergerak begini. Dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu Nabi, Rasul ditugasin ngajarin sholat, orang paling takwa, Masya Allah dekat dengan Allah, surganya tanpa hisab. Tiba-tiba datang seseorang, Nabi bukan, ya Masya Allah sahabat bukan, tabiin bukan, surga belum jelas, tidak ditugaskan untuk menerangkan sifat sholat. Tiba-tiba ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, misal gitu kan. Baik, kita tidak bermaksud menyalahkan konteks ini, tapi ada sesuatu yang keliru di situ. Kalaupun digali nggak akan ketemu keterangannya, tidak akan bersumber dari hadis. Itu yang disebut dengan maudhu'. Nah, maka rumus ini secara singkat dikenal dengan 3M namanya. Kalau ada 3M ini, maka tertolak. Tertolak. Nabi tidak menyampaikan, sahabat menolak, tabi'in menolak, ulama menolak. Masya Allah. Itu kan? Antum Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Menerima, aneh antum. Agak aneh di sini. Baik, jelas ya? Maka ini yang disebut dengan 3M, mungkar, matruk, maudhu'. Dan sekarang hati-hati ya, saya sangat betul tegaskan supaya akidah itu tidak bergoncang. Kalau maudhu' dalam urusan-urusan istilah muamalah, mungkin masih bisa lah sedikit-sedikit kita kemudian tepikan itu. Tapi kalau sudah dalam urusan akidah ini yang paling bahaya. Sekarang orang maudhu' bukan cuma membahas hadis. Sekarang memahami Al-Quran ditafsirkan dengan maudhu', ngarang-ngarang sendiri. Itu paling bahaya gitu. Tiba-tiba ada orang masuk ke tempat ibadah orang lain, menyampaikan semua agama itu sama. Ya Masya Allah, tidak ada perbedaan menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya aja beda-beda. Bahkan Allah bisa dipanggil dengan banyak nama. Masya Allah. Dan dipanggil dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Padahal kalau dia baca Quran dengan benar, dengan baik, dulu zaman jahiliyah Tuhannya sudah ada nama. Ada Uzza, ada Manat, ada macam-macam. Nah orang-orang jahiliyah bertanya ke Nabi Muhammad, Muhammad kau bawa risalah baru, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Maka turun surah Al-Ikhlas itu, surah ke-112. Kul katakan Muhammad, huwa, dia Tuhan kamu itu namanya Allah, untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Disebut Allah untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan itu disepakati ketika disampaikan, diterima, sahabat terima, tabi'in terima, ulama terima. Sampai hari ini nggak ada yang berbeda pendapat. Tiba-tiba datang Anda, masuk ke tempat orang lain. Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Tiba-tiba nyampaikan, Allah bisa dipanggil dengan banyak nama. Bisa dengan ini, bisa dengan itu. Barangkali terlalu letih orangnya itu ya. Butuh istirahat itu. Awas hati-hati ya, hati-hati. Ya, paham sampai sini ya? Baik. Bismillah. Belum selesai, kita sebentar ya. Sabar ya. Baik. 2. Nah, sekarang perhatikan, fokus sebentar. Ini menerima Khalid dari Syuaib dari Hatim dari Urwah dari Ali dari Uthman dari Umar dari Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah cukup bersambung sanadnya? Tidak, harus ada kualitas yang tadi. Selain kualitas yang tadi, ini pun ingatannya mesti kuat. Mesti kuat. Apa ukuran kuat itu? Kuat itu tidak diulang-ulang dan tidak berubah, konsisten dia. Titik komanya pun konsisten. Konsisten, ya. Misal, saya sampaikan kalimat begini. Saya ulang aja ya, kalimat yang kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya coba ulangi. Al-Jami' terus As-Sahih terus
Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah ya, nggak usah terlalu capek ya. Ya, diam aja dulu, nggak usah terlalu lelah. Baik, istirahat dulu sebentar ya, pelan-pelan dulu, tenangkan dulu hati ya. Baru nanti besok ulangi lagi ya. Baik, lihat sebentar. Nah, ini kalau ada seseorang diminta mengulang secara cepat, seketika langsung dia sebutkan. Tanpa keliru sedikit pun, bahkan titik koma yang tidak tertukar, itu diistilahkan dengan dhabit namanya. Dhabit. Dhabit. Orangnya dhabit. Dhabit. Hafalannya harus kuat. Jadi kalau dibacakan satu halaman pun harus diulang dari awal sampai akhir, nggak ada kelirunya. Itu syarat di antaranya. Nggak bisa seseorang meriwayatkan hadis bagian dari rawi sementara ada ingatan yang berkurang di situ, bisa bermasalah. Itu kalau beda sedikit saja, misal lupa titik koma aja, lupa titik dan koma, status hadisnya akan turun dari hadis sahih menjadi hadis hasan namanya. Hasan, antum pernah dengar istilah hasan, kan? Bukan orangnya. Oh, ini hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Hasan. Bukan. Dia nggak belajar itu ya. Baik. Hasan yang dimaksud adalah status hadis. Status hadis yang terpenuhi semua unsur sahih kecuali ini aspek ingatan yang berkurang. Tapi berkurangnya nggak parah. Paling beda titik jadi koma gitu kan. Taib. Atau kalimat misalnya fa jadi waw dan sebagainya. Taib. Itu turun status hadis dia dari sahih menjadi hasan. Imam Al-Bukhari itu saking dhabitnya, saya mau lukiskan ya. Itu Masya Allah. Satu kali diundang oleh ulama di Irak. Ada undangan. Undangannya jamuan biasa. Datang Al-Bukhari masih muda. Begitu datang ke ruangan, ternyata Masya Allah sudah disiapkan ruangan melingkar seperti ruang sidang. Ya, kayak letter U begitulah. Seperti ini. Diberikan satu kursi di sini. Ternyata beliau mau diuji, Pak. Datanglah ke sini, duduk di sini. Masya Allah. Di sini sudah duduk 10 ulama. Ahli hadis semua. Ahli hadis. Karena terdengar kabar ada seorang pemuda jenius menyampaikan hadis, ingatannya kuat. Nah, ini dicek oleh para ulama. Benar nggak? Khawatir jadi fitnah nanti dalam kehidupan. Ya kan? Nah, inilah kaidah-kaidah adab-adab dulu. Ulama-ulama kita itu sering mudzakarah. Mudzakarah itu bertemu, tukar pendapat, kemudian diskusi hukum dan sebagainya. Lalu ketika disampaikan ke umat, umat nggak bingung. Dan nggak ada perpecahan di umat gitu kan? Karena semua menyampaikan, oh ini kalau ikut yang saya dalilnya ini. Begitu disampaikan ke masyarakat, ini loh, ini seperti ini. Kalau Anda mengamalkan begini, dalilnya seperti ini. Ikuti Syekh si fulan. Ini begini, ikuti Syekh si fulan. Di dari atasnya juga baik, ke bawahnya juga nyaman. Ini yang saya pikir, saya rindukan ini nih. Saya 5 tahun di Indonesia, saya belum menemukan proses mudzakarah begini. Saya coba undang teman-teman, ayo kenapa sih? Ini kok ada perbedaan di masyarakat? Perbedaannya bukan perbedaan biasa. Yang para sahabat tabi'in pun nggak pernah begitu gitu. Ini kok bisa begitu? Sahabat bukan, tabi'in bukan. Kadang-kadang hafal Quran juga enggak. Tahu hadis juga enggak. Kok udah ribut? Ada masalah apa ini? Kita lihat, kan? Oh, berarti mengerucut ke atas di sumbernya nih. Barangkali nggak pernah ketemu. Ya, mungkin ada baiknya teman-teman kalau misalnya menemukan perbedaan-perbedaan di bawah, coba ustadznya undang. Diskusi di situ gitu kan. Pelan-pelan. Apa yang keliru nih? Jangan-jangan sama-sama sunnah. Ini sunnah, itu sunnah. Ya, teman barangkali belum ketemu di manhaj, bukan manhaj di madhabnya. Karena barangkali belum kelihatan, oh ini mungkin ini. Boleh Anda ingin menyampaikan sikap hukum pribadi, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menutup hukum yang bisa berlaku bagi orang lain. Beda antara sikap hukum dengan hukum. Hukum untuk sujud ada 2, bisa menggunakan telapak tangan, bisa dengan lutut. Sikap hukum Anda pilih, karena nggak mungkin misalnya Anda mempraktekkan kedua-duanya. Tapi sikap Anda tidak bisa memaksakan pada orang lain yang mungkin beda dengan Anda. Karena tidak setiap orang bisa mengenakan pakaian yang sama. Karena Nabi pun memberi kemudahan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Ada orang ingin mempertahankan pendapatnya si fulan dengan misalnya menolak yang lainnya. Itu yang jadi masalah. Ya, kenapa tidak bertemu satu lain, kemudian berdiskusi di situ, sampaikan dengan baik dan cair kehidupan. Ya, Anda kan tidak akan pernah ditanya tentang ibadah orang lain, tapi ibadah pribadinya. Ya, jadi kalau Anda misalnya belajar, kemudian ibadah masih mikirin orang, sementara sendirinya belum bagus, ada yang salah dalam prakteknya itu. Ya, saya merindukan ini yang seperti ini nih. Itu indah sekali kalau bisa ketemu, kita diskusi. Kan Anda menghafal Quran, kita menghafal Quran juga. Anda belajar hadis, kita belajar hadis. Qurannya kan nggak beda. Qurannya sama, hadisnya sama. Kenapa kemudian jadi pada beda di bawah dan pada rame? Ya, ada sesuatu pasti yang harus diluruskan di sini. Ya, harus jangan buang-buang energi lah dengan memikirkan sesuatu yang nggak harus dipikirkan. Anak antum butuh dipikirkan, pada belum mandi sebagian gitu kan, dan sebagian tapi jangan ribut mikirin orang. Halo, jelas? Alhamdulillah ya. Ini belum kita jelaskan yang ini ya. Tiba-tiba kemudian diuji, dikasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini dari setiap orang.
Ini 110, 110, 110. Kali 10 berapa? 100. Setiap satu pertanyaan itu menyampaikan hadis plus dengan sanadnya. Al-Bukhari, ini ada hadis ya, dari sipulan, cepat sekali, isinya begini. Terus, belum ditunggu selesai dulu, kata Imam Al-Bukhari, teruskan. Hadis kedua, sampai ke 10. Selesai ini, silahkan, apakah benar itu hadis? Tunggu sebentar, teruskan dulu sampai selesai semuanya. Ditunggu sampai yang ini, sampai ke 10 orang. Setelah 100 hadis yang disebutkan, ternyata diacak oleh mereka sengaja. Sana dia diacak. Misal, Syu'aib didahulukan, diakhirkan ke sini. Urwah didahulukan. Utsman dikedepankan. Dan sebagainya. Oleh Imam Al-Bukhari, satu-satu diurutkan. Sanadnya dari awal sampai dengan akhir. Sampai 100 hadis ini. Setelah itulah kemudian semuanya berdoa kepada Allah. Mereka kemudian menangis memeluk Imam Al-Bukhari. Ya, untuk mendoakan supaya beliau ini menjadi satu referensi yang baik bagi umat. Itu kecerdasan Imam Al-Bukhari. Dhabit. Dan itu doa ibundanya. Di antara doa ibundanya. Nanti kalau sudah bahas pada isinya, saya akan tunjukkan pada Anda. Ini Anda punya Fathul Bari itu. Masih itu. Lihat di jilid yang pertama nanti. Kalau di kitab aslinya, halaman 631 sampai 634, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai 9. Itu ditemukan kisahnya. Bagaimana dari yang matanya buta, tiba-tiba dengan doa ibunya, dengan izin Allah, kemudian bisa sembuh kembali. Ya, padahal dokter mengatakan mustahil bisa sembuh. Kemudian yang tadinya ada kesulitan, tiba-tiba kemudian terbuka, kecerdasannya luar biasa, ditinggal ayahnya, ibunya masih kuat, itu ada kisahnya. Sampai jadi ulama dan bintang di dalamnya. Itu ibunya, single parent, keadaan teras gitu kan, dididik anaknya, bermohon kepada Allah jadi seperti sekarang. Itu ada kisahnya. Itu Anda punya kesempatan, bahkan ada terjemahnya lagi. Ada terjemahnya. Dan masih rapi tuh, rapat tuh kan. Ya, Alhamdulillah. Dan insya Allah itu ya, mungkin debunya sedikit lah gitu kan. Nah. Ini Imam Al-Bukhari. Dhamit. Jadi syarat hadis disebut sahih, tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang kuat, mattasala isnadu binaqlil adil dhabiti. Ketiga tadi kan tidak boleh ada celak kan? Adil, ini 2 dhabit. Ketiga adil, sudah saya terangkan. Min ghairi illatin, tidak punya masalah secara pribadi. Min ghairi syuzurin wala illatin qadhihah. Ya, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran menyimpang. Jadi kalaupun ada orang pintar menyampaikan hadis tapi pemikirannya kelihatan menyimpang, Anda nggak boleh ambil pendapatnya. Ya, hadis aja ditolak, apalagi pendapatnya. Awas ya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada orang pintar, kelihatan pintar seperti sekarang, gelarnya banyak gitu kan, bahkan sebagian melekatkan gelar keagamaan pada dirinya, masyarakat nggak ngasih, dia sendiri yang bikin misalnya kan, ini jadi bermasalah. Dia menyampaikan pendapat, tapi isinya bertentangan dengan hadis, bahkan bertentangan dengan Quran, itu nggak usah capek Pak, jangan buang energi. Terlalu mahal energi kita untuk mendengarkan yang seperti itu. Mendingan antum buka mushaf, gitu kan? Baca ayat, lumayan kan? Satu ayat berapa pahalanya? Satu hurufnya berapa? 10, Masya Allah. Membaca alif lam mim aja udah dapat pahala, 30. Dengerin yang seperti itu, bisa parah gitu kan? Terbawa pada hal yang tidak baik. Lumayan kan? Alif lam mim, 30. Cukup dulu simpan, ya kan? Dan biasanya nggak ada orang baca sampai situ. Ya minimal terus dia, terus. Saya belum pernah dengar. Ya, qaf. Udah dulu gitu kan? Lumayan 10 ya kan, nggak ada orang begitu. Bismillahirrahmanirrahim udah 19 ya kan, Masya Allah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita ini baru ambil sedikit dari pengantar ilmu tentang masalah menemukan hadis sahih, hadis dhaif ya kan, hadis maudhu. Ini baru kecil dari berbagai persoalan yang ada. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan masuk kepada inti utama dalam memahami hadis, termasuk nanti contoh kasusnya. Saya bawakan contoh kasus. Ini saya sudah siapkan filenya sebetulnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan, hubungi panitia. Nanti setiap kajian bawa flash disk aja. Nanti titipkan ke panitia, bisa dikopikan. Saya turunkan langsung dengan persoalannya, akar masalahnya, perbedaannya di dalilnya ini, solusinya seperti ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas ilmu matan, memahami hadis, langsung ke fikih ikhtilafnya. Misal, saya tanya begini. Antum makan, nanti habis ini insya Allah ada sarapan kan ya? Baik, ada sarapan, insya Allah gitu kan? Taib. Sekarang perhatikan. Bukan, kalau mau makan baca apa? Bismillah, taib, alhamdulillah. Yang bismillah angkat tangan. Taib. Turunkan dulu. Baik, ada yang bacaan lain? Yang bismillahirrahmanirrahim? Enggak kan ada bismillah, singkat ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu paling singkatnya bismillah. Yang bismillahirrahmanirrahim? Baik. Awas, baik ya. Baik, yang ketiga ada yang lain? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang baca itu angkat tangan.
Tapi alhamdulillah nggak ada masalah, nggak akan diberikan ngasih kotak gitu kan. Nggak ngangkat tangan apa susahnya, nggak ada masalah. Apa yang antum takutkan? Ya, yang baca bismillah, yang baca bismillahirrahmanirrahim, yang baca wa barik lana, belum tentu juga lihat hadisnya. Apa masalahnya gitu kan? Saya mau tanya pada antum, yang baca bismillah saja pernah lihat hadisnya? Dari kitab hadisnya langsung ya, bukan dengar dari gurunya. Dari kitab hadisnya langsung, pernah lihat gak? Ya, pernah ngecek gak? Tuh, baik ya, nanti kita itu akan lihat, ya, apakah betul membaca bismillah saja, atau betul bismillahirrahmanirrahim, atau betul Allahumma barik lana. Jangan-jangan diantaranya ada yang dhaif, jangan ada yang palsu, jangan-jangan misalnya ada yang sebetulnya simpel, tinggal dibaca selesai masalah kita. Baik, kapan itu kita pelajari? Pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Ya, karena waktunya kita terbatas, nanti saya bawakan kitabnya langsung, lihatkan dan sebagainya supaya waktu kita lebih insya Allah bermanfaat. Kita punya suruk nanti, kita tunaikan dulu 2 rakaat. Setelah itu nanti kita bisa tampilkan dengan banyak hal insya Allah. Baik, izinkan saya memberikan nasihat dulu dan beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita belajar ikhtilaf ini untuk menggali keluasan syariat, supaya bisa paham tentang agama, menunaikan dengan tenang, dan bisa berargumentasi dengan baik saat ditanya oleh orang lain. Jelas sampai sini? Baik. Sehingga harus disimpulkan bahwa saya mengajarkan ini bukan untuk dijadikan amunisi untuk mendebat orang, atau juga untuk berselisih dengan orang lain. Di belajar fikih ikhtilaf ini menyatukan, bukan untuk memecah belah. Jadi kalau misalnya Anda belajar kemudian jadi pandai berdebat, berarti saya salah mengajarkan Anda. Ya, saya ingin sampaikan, tolong jauhi hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi pahala-pahala kita. Kalau ada yang kurang sependapat, diskusikan dengan baik dan tidak perlu berselisih. Itu tidak baik. Dan ingat betul ini ya. Pekerjaan setan yang menggoda orang pertama kali belajar, tolong ingat betul ini. Yang menggoda orang pertama kali belajar itu menumbuhkan perselisihan. Jadi kalau antum belajar kemudian jadi pandai berselisih, artinya antum sedang terjebak dalam tipu daya setan. Sedang terjebak itu. Hati-hati. Tugas setan itu untuk menghadirkan perselisihan. Misal ada di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 91. Ya innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Awas, hati-hati. Setan itu menginginkan Anda selalu untuk terpecah belah, saling bermusuhan, bahkan saling marah-marahan. Jadi kalau antum sama-sama belajar, ada yang dengan saya, ada yang dengan ustadz lain, tapi tiba-tiba jadi saling marah-marahan, saling bermusuhan, itu antum sedang terkena oleh tipu daya setan. Hati-hati gitu kan? Cari akar masalahnya di mana, tumbuhkan di mana. Kalau belum paham hukum jangan sama-sama menyimpulkan. Kadang-kadang masalah yang muncul bukan karena gurunya salah, muridnya yang bermasalah. Ya guru ketemu sesama guru nggak ada masalah di sini. Tiba-tiba muridnya jadi pada rame. Nah kalau misalnya ada persoalan di bawah, tanyakan pada gurunya. Kalau guru satu dengan guru lain berbeda, silaturahim gurunya. Termasuk saya sangat senang terbuka. Kalau nanti misalnya Anda temukan ada ustadz lain menyampaikan begini, tolong sampaikan pada saya supaya saya bisa datangi silaturahim. Ustadz antum pernah sampaikan begini, saya mungkin kurang belajar. Ya saya ingin temukan di mana saya bisa belajar itu. Saya bisa baca. Saya akan cari. Ya, alhamdulillah guru-guru kami ada yang dari Madinah. Saya belajar dari guru pertama dari Madinah. Masih ingat betul dari wajahnya, bagaimana mengajarkan dan sebagainya. Saya mencari belajar sampai ke Mesir. Saya belajar pada Syekh Al-Azhar tentang tafsir. Kan? Kami belajar juga hadis. Saya cari yang di Libya, sampai guru kami dari Syria. Macam-macam kami temui, kami pelajari. Jadi nanti saya akan telusuri. Oh, antum dari guru di Madinah, siapa gurunya? Saya akan temui beliau. Pernahkah Ustadz Syekh seperti ini? Kalau perlu kita undang ke sini. Sampaikan. Benar nggak pernyataannya seperti itu, kan? Yang dari Mesir juga, yang dari Libya juga, macam-macam. Jadi supaya lebih indah gitu kan, dan nyaman kita dalam menunaikan berbagai hal. Jadi ini nasihat kami yang pertama gitu kan. Baik, ini yang kedua, teman-teman sekalian, mohon izin barangkali untuk bulan depan kita akan sedikit teman-teman mungkin kedatangan tamu, karena yang cukup bergabung semangat belajarnya itu masya Allah ada konfirmasi dari teman-teman Biker Soleh yang insya Allah bulan depan ingin ikut bergabung. Itu mungkin tidak kurang dari sekitar 1000 orang gitu kan, kalau mereka datang. Nah itu nanti ada ikut ke beberapa tempat, tapi mereka konfirmasi ingin datang juga bergabung dengan kajian yang di sini. Jadi saya mohon izin kalau nanti kiranya akan datang sini, antum bisa menghadapi wajah-wajah baru yang keinginan kuatnya luar biasa. Anda bisa bayangkan, yang biasa pemotor, aktivitas banyak, tiba-tiba ingin belajar agama. Orang jauh aja mau datang, masa yang dekat nggak belajar? Jadi poin-poin teman-teman, lihat mereka, siapa mereka, jangan lihat pada luarnya. Ya ternyata mereka itu luar biasa, punya keinginan kuat, menjaga himmah kehidupan. Kalau nggak sempat mungkin bisa hadir di sini, kita bisa bergabung yang di Bandung, akan mencari masjid yang lebih luas lagi, supaya bisa menampung teman-teman yang lainnya. Baik, dan yang ketiga, buku yang nanti dibagikan, ini barangkali agak terbatas, dan ini tidak dijual ya. Kita memang pengen sampaikan, saya berusaha sedapat mungkin. Kalau bisa menyampaikan sesuatu, saya berikan. Saya kopikan gitu kan, insya Allah. Ini nanti silahkan dibagikan. Barangkali kalau tidak cukup, mungkin kan di sini ada yang perkeluarga datangnya gitu kan. Ada yang suaminya, istrinya plus dengan anaknya. Mungkin cukup satu dulu. Teman-teman nanti bisa dapatkan satu. Kalau nanti kurang, saya akan coba lihat stok di rumah.
Ya, saya pikirnya sudah sedikit agak berkurang, ya. Nah, nanti kalau masih ada, nanti titipkan lagi. Kalau sekiranya tidak ada, nanti barangkali bisa bersabar ya. Insya Allah nanti kita coba cetak lagi supaya bisa antum dapatkan dengan baik. Plus nanti ada buku catatan yang bisa juga didapatkan. Kalau belum kebagian, tolong jangan berebut. Sesi berikutnya saya kirimkan lagi. Insya Allah gitu ya. Yang terbaru plus nanti ada jadwal juga di belakangnya untuk yang terbaru. Ya. Yang ini nanti silahkan dibagikan. Mudah-mudahan bisa didapatkan dengan baik dan itu pun tidak dijual. Silahkan untuk mendapatkan supaya dapat kenyamanan untuk belajar. Dan kalau ada yang kurang dari saya, sampaikan aja. Mungkin nanti saya bisa siapkan lagi. Kalau ada yang keliru dari pendapat kami, tolong disampaikan supaya saya bisa koreksi, saya istighfari. Tapi kalau misalnya dipandang Anda tidak sesuai, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz yang lebih baik, dan jangan hadirkan perdebatan di situ supaya tidak melahirkan hal yang tidak produktif. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Nah, jadi kalau mau makan baca apa? Atau bulan depan kita bahas. Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.